Wah, mereka langsung nangis itu. Mereka, ya Rasulullah, kami baru tahu betapa mahalnya engkau. Lihat nih, itu yang menjadikan semua putusan hukum Rasulullah itu diterima dengan nyaman, Mila. Kenapa? Karena Rasulullah membangunkan filosofi kesadarannya. Setelah perang yang namanya Perang Hunain, itu kondisi Rasulullah berubah 1000% itu. Duitnya banyak sekali. APBN-nya surplus ini. Membawa begitu banyak harta dari Hunain dan setelah menaklukkan kota Taif itu, maka di tanah Ji'ranah ini ada mulai gosip perpecahan nih. Apa persoalannya? Rasulullah itu ketika memiliki harta yang banyak, itu Nabi berpikir begini loh. Kaum muhajirin yang dulu dari Mekah, ini kan tidak bawa apa-apa. Satu. Kemudian banyak sekali orang yang baru masuk Islam nih setelah Fathu Makkah, setelah Nabi berkuasa kembali di Mekah, itu banyak orang nih yang masuk Islam tanpa melalui pendidikan. Beda dengan kaum Ansor dulu yang sahabat Nabi setahun sebelumnya itu sudah melakukan yang namanya pencerahan. Ini masuk Islam, karena Islam sudah besar tentu banyak yang masuk nih. Tidak semuanya ini kuat iman. Maka oleh Rasulullah di cover nih, supaya mereka tidak lari kesetiaannya dari negara Madinah, itu dikasih uang. Sementara Ansor itu nggak dapat apa-apa. Maka bergosip pria, itu menarik. Bergosip pria itu di belakang teman orang Ansor. Nabi ya, sekarang udah kaya, lupa sama kita. Dulu susah, kita yang belain. Udah inget sama teman-temannya aja deh, kita ditinggal. Lihat nih, Sa'ad bin Mu'az, pemimpin Aus itu melihat, kata guru saya itu khuturatal mauqif. Ini bahaya, ini bibit perpecahan. Maka dia datang ke Rasulullah. Kata Rasulullah, kata Sa'ad, ya Rasulullah, adrikil ansor, tolong pikirkan al-ansor. Kenapa? Kata Nabi, itu loh harta yang engkau bagi-bagikan, mereka merasa tidak adil. Kenapa bagian al-muhajirin itu terlalu besar? Ya, bahkan dalam banyak riwayat Ansor tuh nggak dikasih, gitu loh. Sama Nabi dikasih muhajirin. Ini sebetulnya, Mila, ini proses Nabi mengajarkan loh, bagaimana mereka punya rasa dalam menjaga ukhuwah. Maka karena seperti itu, Nabi tanya sama Sa'ad sendiri, kalau kamu sendiri ngelihat kayak begini, gimana rasanya? Jujur dia bilang, ma'ana ya Rasulullah ilhamru'un minal ansor. Bagaimanapun Nabi, saya kan ansor. Saya yang merasa kecewa juga Rasulullah. Maka sama Rasulullah itu dikumpulin nih kaum Ansor. Lihat, Rasulullah itu pemimpin yang egaliter. Bahwa semua yang diputuskan itu diperkenankan orang itu untuk mendebat. Bahkan Rasulullah itu mengajarkan cara berdebat. Nabi ngomong, kata Nabi, maqalatun balagatni ankum. Ya kan? Pokoknya kata Nabi, saya udah denger lah gosip di WhatsApp grup tuh udah saya baca semuanya, saya print out, saya tahu lah keluh kesah kalian karena persoalan harta. Tapi ingat, kata Nabi, saya datang ke Madinah, kalian itu miskin. Saya yang membuat kalian kaya. Nih, Nabi ngomong begini, saya datang ke Madinah, Madinah itu tidak punya stabilitas nasional. Kalian saling perang dan saling membunuh. Yang menyatukan kalian itu saya. Kalian itu tidak tahu halal, tidak tahu haram, tidak tahu malu, tidak tahu dosa. Yang ngajarkan itu saya. Nabi nunjuk sayanya nih. Ya, kata Rasulullah, benar kan? Kata mereka, benar. Kata Nabi, kalau kamu mau membalas apa yang saya katakan, la sodaktum, kamu juga benar. Wala sudiktum, dan orang yang mendengar itu bisa membenarkan kalian. Kalau tadi saya menceritakan keakuan saya, yang buat negara ini stabilitas ekonominya saya, keamanannya saya, hidayahnya saya. Kamu tinggal balas aja sama saya. Ya, ataitana toridan. Engkau datang di Mekah terusir ya Rasulullah. Fa'awainak, yang ngasih rumah siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Itu orang Ansor. Engkau datang itu mukadzaban, tidak ada orang yang mau masuk Islam di Mekah. Fasaddaqnak, kami yang memeluk Islam. Itu kata Rasulullah, ayo kulu ngomong begitu. Mereka bilang, gimana ya? Artinya mau ngomong tapi juga kan kata Nabi, kalau kamu ngomong begitu saya terima kok. Tapi ingat, kata Rasulullah, saya membagi harta yang banyak itu karena iman mereka lemah. Sementara saya percaya dengan iman kalian yang bahkan membuka untuk saya sebelum saya seperti ini, kata Rasulullah.
Maka nih yang paling penting kata Nabi, kalau kalian mau tahu berharganya kalian di mata saya, seandainya bukan karena hijrah, saya akan memilih disebut lakuntu rajulan minal ansor. Seandainya saya ini bisa merubah takdir saya tidak mau jadi orang Mekah. Saya lebih memilih jadi orang Madinah. Maka kata Nabi ini bilang gini, bagaimana kalau hidup kita tukar? Harta yang saya berikan kepada orang Mekah ini, saya balikkan kepada kalian kaum Ansor di Madinah. Tapi saya pulang ke Mekah. Atau kalian relakan harta itu diambil oleh mereka, watarji'una bi Rasulillah. Tapi kalian pulang ke Madinah bawa Nabi. Ayo pilih. Oh, mereka langsung nangis itu. Mereka, ya Rasulullah, kami baru tahu betapa mahalnya engkau. Lihat nih. Itu yang menjadikan semua putusan hukum Rasulullah itu diterima dengan nyaman, Mila. Kenapa? Karena Rasulullah membangunkan filosofi kesadarannya. Hidup itu jangan cuma menilai lahiriahnya. Kamu merasakan kalau mendapatkan harta itu kenikmatan. Tapi kamu lupa kebersamaan kalian dengan saya. Itu juga hal yang perlu kalian syukuri. Nah, perasaan seperti inilah yang kemudian Mila ya, membangun apa yang kita lihat idealisme antara pemimpin yang terbuka dan rakyat yang mau menerima penjelasan yang dibangun dengan filosofi dan logika yang indah. Itu Madinah. Itu Sahifah Madinah. Ceritanya Masya Allah sih. Iya.